وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Hal tu'tol qabilatu rijlal aqiqah. Apakah kaki kambing akikah ini diberikan kepada bidan? Ini bidan ini kan umumnya menolong si ibu untuk melahirkan anak. Tapi apabila anak ini akikah, apakah kaki kambing akikah tersebut dianjurkan untuk diberikan kepada si bidan? Dalam masalah ini ikhwatiddin, warada dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hal itu memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadis rawahul Baihaqi fi Sunan, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya, min tariqi Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, yaitu dari jalur Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, qala haddatsana Husain bin Zaid an Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddihi an Ali radhiyallahu anhu. Dia katakan telah menceritakan kepada kami Husain bin Zaid dari Ja'far, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Fatimah alaiha salam, beliau memerintahkan Fatimah, faqala, dan bersabda, zini sya'ral Husain wa tasaddaqi biwaznihi fiddatan wa a'ti qabilata rijla al-aqiqah. Apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha? Kata beliau, kamu timbang rambut Husain, kemudian kamu bersedekah berupa perak seberat rambut Husain tersebut, ya. Kemudian berikan kaki kambing akikah itu kepada bidannya, ya, kepada bidannya. Jadi waktu itu Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Husain. Ya, Husain ini kan diakikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaki kambing akikahnya Husain itu diberikan kepada si bidan yang menolong Fatimah radhiyallahu anha untuk melahirkan. Itu ikhwah, ya. Kemudian wa qala al-Baihaqi rahimahullah, kada fi hadhihi riwayah, demikian yang tercantum dalam riwayat ini. Warawal Humaidi an Husain bin Zaid, Imam Humaidi juga meriwayatkan dari Husain bin Zaid dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu a'tal qabilata rijlal aqiqah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib memberikan kepada bidan, ya, memberikan kaki kambing akikah itu kepada si bidan. Demikian ikhwah. Wa rawahu Hafsu bin Ghiyathin an Ja'far bin Muhammad an abihi an Nabi sallallahu mursalan fi ayyab'athu ilal qabilah. Demikian juga Hafs bin Ghiyath dari Ja'far, dari ayahnya dari Nabi SAW dengan sanad yang mursalan, dengan lafaz ayyab'athu ilal qabilah, kirimkan kaki kambing ini kepada si bidan. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Tapi ternyata hadis-hadis ini, ya, hadis yang terkait dengan perintah Rasulullah SAW mengirimkan kaki kambing akikah kepada si bidan, kepada bidan yang menolong ibu yang melahirkan tersebut, yaitu hadisnya hadis dhaif. Makanya
Imam Adz-Dzahabi wa awradahu Adz-Dzahabi fi Du'afa. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab Du'afa, artinya termasuk dalam kelompok hadis-hadis yang dhaif. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian fala tathbut riwayah al-musnadah wa yakun hadis bidzalika dhaif. Ya, tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Tidak ada satu riwayat pun yang kuat dan hadisnya hadis dhaif. Wa idza thabata dha'ful hadis fala yathbut ma buni 'alaihil ahkam. Kalau jelaslah hadis ini hadis dhaif, maka tidak boleh dibangun hukum-hukum di atas hadis dhaif tersebut. Demikian ikhwah. Jadi kalau jelaslah hadis tersebut adalah hadis dhaif, maka tidak boleh, ya. Tidak dibolehkan kita membangun ataupun kita mengambil istimbat hukum dari hadis yang dhaif. Saya ulang lagi, kalau memang hadis ini hadis dhaif, maka kita tidak boleh mengambil istimbat hukum dari hadis dhaif. Demikian ikhwah. Wa in kana katsirun min ahli ilmi istahabbu an tu'tal qabilata rijlal aqiqah. Walaupun banyak juga para ahlul ilmi, para ulama, mereka menyatakan sunnah, dianjurkan untuk memberi kaki kambing akikah itu diberikan kepada si bidan. Demikian ikhwah. Lihadzal hadis, mereka berpegang dengan hadis ini. Walakin lam yathbut kama bayyanahu anifan. Tapi sayangnya ya hadis ini tidak sahih. Jadi walaupun adanya para ulama yang menganjurkan ini, yaitu mengirimkan ataupun memberikan hadiah kepada si bidan bayi, yaitu berupa kaki kambing akikah dari bayi yang dia tolong lahirannya, ya. Hadis ini hadis dhaif. Kemudian walaupun banyak para ulama yang menganjurkannya, tapi ikhwah tetap tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, ya. Tetap tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Mengapa demikian? Bukankah memberikan kaki kambing nggak ada masalah, ya? Bukankah memberikan kaki kambing nggak ada masalah? Kita berikan kaki kambing kepada si bidan, kenapa rupanya? Apakah bid'ah? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini sedikit perlu perhatian, ya. Ketika seorang melakukan akikah, kemudian dia adalah daging, kepala, ada kepala kambingnya, ada kaki kambingnya. Pada dasarnya kan dia boleh memberi apapun dari anggota kambing tersebut, dari anggota badan si kambing. Mau dia beri kepala, mau dia beri kaki, mau dia beri jeroan, mau dia berikan lemak kambingnya, mau dia berikan bagian tulang rusuk kambingnya, nggak ada masalah, ya. Karena itu termasuk anjuran ya, untuk disedekahkan sebahagiannya. Demikian ikhwah, ya. Tetapi di sini menentukan salah satu anggota badan dari kambing akikah untuk orang tertentu, ya. Ini kan artinya secara umum kita boleh memberikan apa saja dari kambing tersebut kepada orang lain. Mau kita makan, mau kita sedekahkan, mau kita hadiahkan, kita bebas. Tidak ada ketentuan dalam syariat. Artinya itu semua bebas, tidak ada ketentuan harus begini, harus begitu. Kita memberi mentah juga nggak masalah, memberi sudah masak juga nggak ada masalah. Kemudian mau kita panggil orang ke rumah kita juga nggak ada masalah untuk makan. Mau kita kirimkan makanan ini ke rumah dia juga nggak ada masalah, ikhwah, ya. Jadi yang jadi masalah yaitu menentukan kepada orang tertentu dari anggota badan dari kambing itu tertentu. Demikian, yaitu kaki kambing, ya kan? Kaki kambing dianjurkan untuk diberikan kepada si bidan. Nah, ini dia ikhwah, ya. Yang tadinya secara umum nggak apa-apa, Kak. Bidan itu mau kita beri kaki kambing, mau kita beri kepala kambing, mau kita beri ekor kambing, terserah, nggak ada masalah, ya. Umum, ya. Dia sifatnya dari anggota itu umum atau mutlak dia. Tapi ikhwah ketika sudah menentukan,
Berarti kan menentukan ini kan kita sudah menetapkan sebuah hukum syar'i, yaitu kaki. Ada apa dengan kaki? Kenapa nggak kepala? Begitulah kira-kira. Ya, berarti kan memang kalau sudah kita tentukan kaki, ini kaki itu adalah sunnah Rasulullah SAW untuk diberikan kepada si bidan. Kenapa kepada si bidan? Begitu. Karena apa? Ini tandanya bahwasanya adanya penetapan hukum syar'i untuk orang tertentu dan dengan hadiah tertentu. Dalam masalah ini ikhwah, menentukan satu hukum syar'i ataupun mengkaitkan sesuatu dari hukum mutlak itu perlu dalil. Itu dia. Perlu dalil. Bukan nggak boleh ya kita memberikan kaki kambing kepada si bidan. Boleh saja. Tapi ingat, si A memberikan kaki kambing kepada si bidan misalnya. Udah. Dengan keyakinan dia itulah jatahnya, dia ini jatahnya. Demikian. Tidak ada dalam keyakinan dia ya kalau kaki kambing harus untuk bidan. Begitu. Si B dia meyakini ini disunahkan. Anjuran Rasulullah SAW kaki kambing diberikan kepada si bidan. Demikian ikhwah. Dua orang dengan aktivitas yang sama, yaitu memberikan kaki kambing akikah kepada bidan. Tapi yang satu ya memang itu aja yang teringat dia. Yang satu tidak meyakini bahwasanya harus kaki kambing. Yang kedua, yang si B meyakini kaki kambing. Ini kaki kambing ini sunnahnya untuk si bidan. Demikian ikhwah. Untuk si B dia harus mendatangkan dalil. Ketika dia memiliki keyakinan seperti itu bahwasanya kaki kambing ini sunnahnya untuk kaki kambing ini sunnahnya untuk bidan, maka otomatis dia dalam memiliki keyakinan seperti itu harus memiliki dalil. Kalau tidak dia bisa jatuh pada bid'ah. Itu dia. Padahal kalau dia tidak ada keyakinan seperti itu ya silahkan saja, nggak ada masalah. Mau dia kasih kaki kambing, mau dia beri kepala kambing, demikian para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi cukup jelas kan masalah ini. Saya berikan contoh. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Quran. Ya. Misalnya kita membaca Inna a'tainakal kautsar atau liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ini cerita tentang orang-orang Quraisy yang selalu berdagang di musim panas dan di musim dingin. Taib. Karena ini ceritanya perdagangan atau safar orang-orang Quraisy yang waktu dahulu, rihlatash syita'i was-shaif, yaitu ketika musim dingin dan ketika musim panas, ya. Kemudian kita bacalah ayat ini, surat ini setiap kali mau buka kedai misalnya. Atau setiap kali kita mau bersafar. Kita meyakini disunnahkan untuk membaca surat Quraisy setiap kali kita mau safar. Baik musim panas maupun musim dingin. Kita katakan ikhwah, ini perlu dalil. Kenapa Anda mengkaitkan membaca surat Al-Quraisy itu dengan safar? Padahal kalaupun dia ketika safar baca surat Quraisy ini ya nggak ada masalah. Karena surat Quraisy itu silahkan dibaca ketika safar, nggak safar, siang, malam, di masjid, luar masjid, di rumah dan lain-lainnya nggak ada masalah. Ya, demikian sifatnya mutlak. Tapi ketika kita meyakini ini sebaiknya kita dianjurkan untuk baca surat Quraisy ketika mau safar atau ketika kita mau buka kedai. Dalam masalah ini itu perlu dalil karena kita telah mengkaitkan dengan satu event. Kita mengkaitkan baca surat ini dengan satu perbuatan yang seperti ini perlu dalil dan dalilnya harus sahih. Ya. Dalilnya harus sahih. Kalau enggak sahih tidak dibolehkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketentuan memberikan kaki kambing kepada bidan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya ya beliau memerintahkan Fatimah untuk memberikan kaki kambing, ingat kaki kambing, khusus kaki kambing kepada si bidan, ya,
Ini hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Demikian. Terus, jadi di bidan kasih apa? Ya terserah mau kasih apa. Wah nggak dikasih juga nggak apa-apa, dia kan dibayar sudah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, itulah dia. Semoga para pemirsa bisa memahami ya. Bisa memahami. Di sini keyakinan itu yang harus digarisbawahi.